Hello Tiners, welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me, Dian. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang sedikit berbeda. Aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman udah pernah nggak sih nulis surat? Aku yakin pasti teman-teman udah pernah menulis surat. Namun, biasanya kita menulis surat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas mengenai bagaimana cara menulis surat dengan menggunakan bahasa Inggris. So, today we are going to learn about letter writing. Di dalam penulisan surat, terdapat dua jenis surat, yaitu yang pertama itu ada surat yang sifatnya itu formal, dan yang kedua ada surat yang bersifat informal. Surat yang formal itu biasanya kita gunakan untuk ditujukan kepada instansi-instansi tertentu, misalkan seperti ke sekolah, ke suatu perusahaan yang sifatnya itu formal. Sedangkan kalau surat yang informal itu atau biasa disebut dengan personal letter, itu biasa sifatnya itu tidak baku, yaitu lebih santai sifatnya itu. Nah, kita hari ini bakalan ngebahas mengenai personal letter. Nah, di dalam personal letter ataupun surat pribadi terdapat ciri kebahasaan. Bukan berarti karena ini surat pribadi, kita tidak memiliki aturan dalam penulisannya. Berikut adalah beberapa contoh dari ciri kebahasaan yang terdapat pada surat pribadi. Yang pertama ada accuracy of grammar, berarti keakuratan grammar ataupun keakuratan tata bahasa. Misalkan di dalam surat kita ingin menceritakan mengenai masa lalu. Misalkan kita mengirim surat kepada teman kita, kemudian kita menjelaskan bahwa 3 hari lalu kita sakit berat dan sehingga kita tidak dapat masuk sekolah. Itu adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu kita menggunakan simple past tense, bukan simple present tense. Itu adalah salah satu contoh dari keakuratan grammar. Kemudian ada complete sentences ataupun penggunaan kalimat yang lengkap. Di dalam suatu kalimat pasti terdapat subjek, predikat, dan objek. Jadi itulah yang dimaksud dengan kalimat yang lengkap. Kita menggunakan struktur kalimat yang tepat supaya pembacanya itu paham mengenai apa yang dimaksud dari si penulis. Kemudian ada slang. Kita dapat menggunakan slang di dalam penggunaan surat pribadi karena ini sifatnya tidak formal ataupun tidak baku. Contohnya, ketika kita ingin bertanya kabar terhadap teman kita, kita bukan menanyakan dengan bahasa how are you, tapi menggunakan WhatsApp. Karena WhatsApp itu adalah penggunaan pertanyaan menanyakan kabar kepada teman kita, tapi secara tidak baku. Kemudian ada use the constructions, ataupun kita menggunakan singkatan-singkatan di dalam penulisan surat. Misalkan I am menjadi I'm. Kemudian I will menjadi I'll, dan I have menjadi I've. Seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada use personal pronoun. Personal pronoun yang dimaksud adalah seperti you, menggunakan kamu. Karena sifatnya itu kan personal antara satu orang dengan orang lain. Jadi kita bisa menggunakan you di dalam penggunaan suratnya. Kemudian ada use active voice ataupun menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Nah, kemudian selanjutnya di dalam surat pribadi juga terdapat beberapa ekspresi-ekspresi dalam penulisannya, yaitu ada gratitude ataupun ucapan syukur. Jadi, contohnya itu ucapan syukur yang dimaksud adalah seperti I'm just writing to thank you for. Maksudnya, saya menulis surat ini untuk berterima kasih kepadamu bla bla bla. Apakah itu berterima kasih karena sudah mau menjadi teman baik kita ataupun berteman dengan kita, misalnya kita berhubungan dengan orang yang baru kita kenal, kemudian kita berterima kasih kepadanya karena ingin berteman dengan kita. Kemudian giving advice. Pada giving advice ataupun menyampaikan nasihat, contohnya itu bisa kita gunakan dengan I think you shouldn't, I think you should not. Karena kita menyampaikan nasihat ataupun saran, jadi kita memberikan opini kita. Contohnya yaitu, saya rasa kamu seharusnya tidak seperti itu. Gitu. Misalkan mungkin kita ingin memberikan saran bahwa seharusnya kamu itu menjaga pola makan supaya kamu tidak sakit, seperti itu. Kemudian ada
delivering good news ataupun menyampaikan berita baik. Apakah itu karena kita baru saja lulus sekolah ataupun wisuda, ataupun kita lolos beasiswa mungkin, apapun itu. Contohnya bisa seperti ini. I was happy beyond limits to read that bla bla bla. Maksudnya, saya itu bahagianya tuh tidak terbatas, tidak terduga, sangat bahagia untuk membaca surat ini. Maksudnya, saya sangat bahagia ketika menulis surat ini gitu. Kemudian ada delivering bad news. Delivering bad news berarti menyampaikan berita buruk. Ini kebalikan dari yang good news yang tadi. Karena nggak mungkin kan di dalam hidup kita hanya berita baik yang kita sampaikan. Contohnya itu, I'm extremely sorry to hear that. Bla bla bla. Artinya, saya sungguh berduka cita ataupun saya sangat sedih untuk mengetahui hal ini bahwa bla bla bla, misalkan kerabat teman kita baru meninggal ataupun ada hal-hal buruk lainnya. Jadi kita bisa menyampaikan kesedihan kita terhadap penulisan surat tersebut. Selanjutnya ada asking for help ataupun meminta bantuan. Contohnya itu, I wonder if you could help me bla bla bla. Saya harap kamu bisa membantu saya. Misalkan teman-teman ingin berlibur selama 2 minggu. Jadi teman-teman ingin menuliskan surat kepada adik ataupun kerabat bahwa ingin meminta pertolongan untuk menjaga kucing peliharaannya selama dia pergi misalkan. Kemudian ada yang terakhir, apologizing ataupun meminta maaf. Contohnya itu bisa dengan cara I'm sorry that bla bla bla. Misalkan kita minta maaf karena kita telat membalas surat ataupun minta maaf karena hal-hal yang lain, bisa karena apa saja. Oke, kita bakalan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai contoh ekspresi lainnya dalam penulisan surat pribadi. Nah, yang pertama itu ada salutation ataupun sapaan. Jadi maksud dari salutations ataupun sapaan ini adalah misalkan di awal penulisan surat, kita kan biasa menyapa seseorang terlebih dahulu, tidak langsung ke intinya, ada introduction-nya. Jadi kita bisa menyapa dengan menggunakan beberapa contoh ini. Itu tergantung seberapa dekat kalian dengan penerima surat. Misalkan tujuan suratnya itu untuk sahabat kalian, kalian bisa menggunakan my love ataupun my dear, apapun itu bisa digunakan. Begitu pula jika kalian ingin mengirim surat kepada kedua orang tua, jadi kalian juga bisa menggunakan sapaan tersebut. Nah, selanjutnya ada closing ataupun penutup. Jika kalian ingin menutup sebuah penulisan surat, jadi kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Yours, with love, sincerely yours, all the best, ataupun much love. Itu misalkan kayak tertanda gitu. Misal kita ingin buat di akhirnya tertanda siapa. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Daripada kalian menulis nama kalian, itu kan mungkin lebih formal ya. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa contoh ini. Dan lagi-lagi itu tergantung si tujuan penerima surat itu kepada siapa. Semakin dekat maka penggunaannya itu bakal semakin lebih akrab ataupun lebih intim. Kemudian ada starting the letter atau cara memulai surat, memulai dalam penulisan surat. Bisa digunakan dengan diawali menanyakan kabar, how are you ataupun what's up. Kemudian ada sorry for answering late, maksudnya maaf kalau aku balasnya itu lama. Kemudian ada I'm sorry to inform you that. Terserah teman-teman mau pilih yang mana-mana yang lebih mudah untuk digunakan dalam penulisan surat. Selanjutnya yang terakhir ada conclusion ataupun penutup. Di dalam penutup ataupun akhir dari penulisan surat, teman-teman bisa menggunakan dengan beberapa contoh ini. Yaitu yang pertama ada my best wishes for the coming test. Itu adalah harapan ataupun bentuk dukungan kepada teman mungkin terhadap misalkan teman Anda ataupun teman kalian mau mengikuti ujian ataupun ujian, baik itu ujian untuk beasiswa mungkin ataupun apapun itu. Jadi kita berharap bahwa teman kita itu memiliki hasil yang bagus. Kemudian ada see you. See you itu seperti yang kita biasa gunakan sehari-hari.
sampai jumpa lagi. Kemudian ada I'm waiting for a quick reply. Maksudnya saya menunggu balasanmu segera. Jadi dia menunggu balasan dari si pengirim surat itu segera. Dan yang terakhir ada bye. Jadi di sini yang paling simpel itu adalah ada dua, yaitu see you dan bye. Itu sangat biasa kita gunakan. Nah, sekian dulu pembahasan kita hari ini mengenai penulisan surat. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya teman-teman. Supaya teman-teman makin paham bagaimana cara menulis surat yang baik dan benar, kami mencantumkan satu contoh penulisan surat di deskripsi di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya kalian makin paham dan makin banyak tahu lagi mengenai video-video terbaru dari kami. And see ya!